Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu strategi kunci dari The Power of Focus, yaitu strategi ketujuh, berani meminta apa yang Anda inginkan. Betul sekali. Kedengarannya simple ya, tapi seringkali kita gimana ya, ragu atau malah takut buat minta. Iya, padahal materinya bilang meminta itu justru langkah pertama buat menerima. Nah, kita akan lihat nih gimana cara praktis terapin ini di bisnis dan kehidupan sehari-hari. Benar. Ada kutipan bagus dari Jim Rohn di materi itu. Bunyinya kan, meminta adalah awal dari menerima. Terus dia bilang, jangan pergi ke lautan cuma bawa sendok teh. Minimal bawa ember lah. Ini nunjukin potensi gede banget kalau kita berani. Oke. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyata deh. Kisah Alisa Petrilli di materi itu, wah itu kuat banget. Bisa diceritain sedikit? Ya, Lisa ini kan butuh transplantasi ginjal. Udah coba cara lain, belum berhasil. Akhirnya dia beraniin diri nulis permintaan donor di buletin gereja. Pasti berat ya minta hal sepribadi itu. Iya, kebayang sih. Nah, ternyata ada seorang wanita namanya Rose yang hampir buang buletin itu. Tapi dia baca terus merasa terpanggil gitu. Dan akhirnya Rose inilah yang jadi pendonor ginjal buat Lisa. Wah, luar biasa. Itu benar-benar bukti kekuatan permintaan yang tulus ya, bahkan untuk hal sebesar itu. Betul. Kekuatan meminta. Nah, kalau kita geser sedikit ke konteks bisnis, gimana? Materinya kan nyebut tuh, banyak penjual gagal minta closing atau pesanan. Ah ya, itu juga menarik. Statistiknya kan kalau nggak salah, lebih dari 60% penjual itu nggak pernah minta order setelah presentasi. Aneh ya? Loh, kok bisa gitu? Padahal tujuan jualan kan itu. Makanya materi ini ngasih contoh kontras. Si Melanie, anak kecil 6 tahun yang jualan minuman di lapangan golf. Dia tuh pede aja gitu, nyamperin pegolf, nanya mau minuman dingin nggak selagi nunggu. Nawarin pilihan, percaya diri banget. Kadang anak kecil emang lebih berani ya. Dia nggak nunggu, dia langsung minta bisnis. Jadi pelajarannya jelas, ya harus proaktif, minta. Oke. Selain minta order, gimana soal minta testimoni atau referensi? Itu juga penting kan, tapi sering nggak enak mintanya. Prinsipnya mirip, minta di waktu yang pas, cara yang pas. Kalau testimoni, mintanya langsung aja setelah klien puas banget sama layanan kita, pas momennya lagi bagus gitu. Malah, tawarin bantuan buat nulisin draftnya. Oh, bantu nulisin. Biar gampang ya buat klien. Iya, biar gampang. Dan hasilnya bisa kita arahin. Fokus ke hasil spesifik. Misal, penjualan kami naik 35%, itu kan lebih nendang daripada cuma layanannya oke. Benar juga. Terus kalau referensi gimana? Itu kadang lebih canggung lagi. Materinya nyaranin, fokus saja ke klien inti kita, yang paling happy sama kita. Contohnya, Helen, perencana keuangan itu. Dia undang klien-klien intinya sarapan, terus minta tolong spesifik. Minta tolong gimana tuh? Dia minta kliennya bawa teman yang memenuhi kriteria calon klien idealnya dia, bukan sembarang kenalan. Nah, jadi kualitas referensinya dijaga ya. Tepat. Hasilnya, dia dapat puluhan prospek baru yang berkualitas. Jadi kuncinya jelas, targetnya pas. Bahkan, bisa juga diomongin di awal kerjasama soal referensi ini. Menarik. Jadi keberanian meminta ini berlaku juga buat situasi yang kelihatannya udah given atau final gitu ya. Kayak cerita penulisnya Les Hewitt di bandara itu. Betul. Itu contoh bagus banget gimana kita sering pasrah aja. Waktu penerbangannya dialihkan karena kabut, semua penumpangan ya udah terjebak di pesawat. Tapi si Les ini, dia harus segera ngasih workshop. Dia mikir, saya kan cuma bawa tas kabin. Dia nanya aja ke kru, boleh nggak dia turun duluan? Dan ternyata, boleh. Serius? Semudah itu? Iya, baru deh setelah lihat Les turun, penumpang lain kepikiran buat minta hal yang sama. Wow, itu nunjukin banget ya, kadang ada ruang nego kalau kita berani buka mulut. Ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan penting nih, gimana cara minta yang efektif? Kan nggak cuma asal nekat minta kan? Tepat sekali. Bukan cuma soal apa yang diminta, tapi bagaimana caranya. Materinya ngerangkum ada 7 cara kunci nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, minta secara spesifik. Jangan bikin orang bingung. Kedua, minta dengan keyakinan. Tunjukin kalau kita percaya sama permintaan kita. Ketiga, minta secara konsisten. Sekali ditolak, jangan langsung nyerah. Coba lagi, mungkin dengan cara lain. Konsisten ya? Ya. Keempat, kreatif. Cari cara minta yang beda. Kelima,
percaya diri. Sikap kita itu ngaruh banget. Keenam, minta dengan tulus. Orang bisa ngerasain kok. Dan terakhir, ketujuh, minta ke orang yang tepat, yang emang bisa bantu. Lengkap banget tuh, jadi kombinasi kejelasan, mentalitas, sama strategi ya. Tadi ada poin soal kasih nilai dulu itu gimana? Iya, itu juga penting banget. Jadi, sebelum kita minta sesuatu, usahakan kita udah kasih value duluan ke orang itu. Bangun hubungan baik, bangun kepercayaan. Semacam investasi hubungan gitu ya? Betul. Itu akan ningkatin banget kemungkinan permintaan kita dikabulin. Jadi nggak ujuk-ujuk minta. Oke, jelas banget nih dari obrolan kita. Meminta ini ternyata bukan sekedar kata kerja biasa ya, tapi sebuah strategi aktif. Perlu keberanian, perlu kejelasan, perlu ketulusan. Mau itu buat hal personal kayak tadi cerita ginjal, atau buat ngembangin bisnis. Iya. Dari kisah Lisa, keberanian Melanie si anak kecil, strateginya Helen, sampai inisiatifnya Les di bandara, polanya kelihatan. Potensi itu kebuka buat mereka yang berani ngomongin kebutuhannya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda yang dengerin. Apa nih yang bakal mulai Anda minta setelah ini? Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup ya, coba pikirin deh, ada nggak satu permintaan penting yang kalau terkabul bisa ngubah banyak hal di hidup atau kerjaan Anda, tapi selama ini belum berani Anda utarakan. Terus coba jujur sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang nahan Anda buat minta?